Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Jemaat DSCM yang saat ini sedang beribadah di Gedung Pondok Daud. Mari kita segera mulai ibadah kita. Kami undang semua bangkit berdiri, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haleluya. Sungguh kami bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan. Memimpin menyertai kami. Umat-Mu di SCM. Yang saat ini Tuhan ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua oleh pertolongan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama memiliki satu kerinduan untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas dan melayani, urapan kuasa Roh Kudus terus memimpin, menguasai kami, sehingga pelayanan kami boleh menyukakan hati Bapa. Dan akhirnya hamba menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan, di tengah-tengah kami ada anak-anak. Mereka juga mulai sejak kecil diajar untuk takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai, bahkan mengurapi setiap anak-anak kami. Dengan urapan kuasa Roh Kudus, mereka akan mendapatkan pengertian, hikmat yang datang dari Tuhan. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut, hormat akan Tuhan. Makasih Bapa, sungguh kami bersyukur. Kelak mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri kami. Mereka akan menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Mereka akan terus menjadi terang. Dan mereka terus akan membawa nama-Mu Tuhan untuk diperkenalkan kepada seluruh dunia. Dan biarlah Tuhan, Kau juga memberkati guru-guru sekolah minggu dengan hikmat akal budi. Sehingga apa yang diajarkannya, apa yang disampaikannya mudah dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kegiatan, baik guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, remaja, semuanya berjalan dengan baik. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan, aku rindu
Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari katakan sama-sama. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan hari ini? Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Katakan, ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi. Pujilah aku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Cobalah aku selidiki batinku dan hatimu, mataku tertuju padamu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku cinta padamu. Biar jemaat saja yang pujikan pujian ini. Kau melihat kedalaman hati kami ya Tuhan. Menikmati. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari jemaat katakan Hosana. Hosana.
Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Katakan ku agungkan, ku agungkan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, Aku muliakan dan kami agungkan Engkau selama-lamanya Tuhan. Saudara bisa lebih dari ini. Mari katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Yesus bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak siapkan hatimu, kami sembah Kau Tuhan. Sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Raja segala raja selamanya. Yesus Tuhan, Engkau yang menguji setiap hati kami, Engkau yang menguji setiap hati kami ya Tuhan. Kami bawa korban pujian yang terbaik, yang terbaik. Jesus, we worship You, oh God, we worship You, oh God. Haleluya. Mari hampiri tata kasih karunia Tuhan, sebab di dalamnya ada kebangunan, sebab di dalamnya ada pemulihan. Mari bawa segala masalahmu dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oh, mari lihat pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Sebab di dalam hadirat Tuhan tidak ada ketakutan. Sebab di dalam hadirat Tuhan yang ada pemulihan demi pemulihan. Untuk itu mari bawa hidupmu senantiasa terhubung dengan tata kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini apapun yang menjadi beban saudara, percayalah Tuhan yang kita sembah Tuhan yang dahsyat. Amin.
Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Masalah boleh ada, tetapi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Saudara yang percaya Tuhan kita yang besar, katakan, mari angkat tanganmu, tanda pengakuanmu di hadapan Tuhan. Jesus, Hakim Tera, betapa Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat. Amin. Firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Coba tengok kanan kirinya nih, ada yang belum bersuka cita, tepuk tangannya, tepuk pundaknya, katakan mari bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab hati yang gembira adalah obat. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang
Bapak Ibu ada yang sakit, angkat tangan. Yang sakit. Oh luar biasa, oh ada yang sakit. Tetaplah bersuka cita. Sebab hati yang bergembira adalah obat yang manjur. Amin. Lihat kiri kanannya, ada yang belum bersuka cita. Tepuk pundaknya, tepuk pundaknya. Hei, bersuka cita. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Sekali lagi ya. Oke. Hati yang gembira adalah obat yang maju seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Bapak Ibu, bulan Juli temanya apa? Anak-anak. Hari ini saya akan bawa saudara mengulangi masa-masa anak-anak kita. Hari ini kita akan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Siap semuanya? Biar hati kita bersuka cita di dalam Tuhan. Siap? Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan, mari angkat tangan bersama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Mari angkat tangan dulu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Bapak Ibu coba tengok kanan kirinya, cari pasangan dua orang, masing-masing cari pasangan. Loh, ayo cari pasangan. Go sama Cemike. Jangan lepaskan pandangannya, jangan lepaskan pandangan matanya. Yo semua. Siap? Katakan begini. Tunjuk ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yuk lihat. Aku anak raja, engkau anak raja. Tunjuk temennya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Aku anak raja. Tunjuk temennya. Kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Masih kuat? Masih kuat?
Yang masih kuat katakan amin. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin sekali lagi. Happy happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Pagi hari ini ada pribadi yang sedang memanggil saudara. Amin. Siapa namanya? Saat Yesus memanggil saudara, saudara jawab apa? Ya. Lagu terakhir ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Kurang kuat, lebih kuat. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ku jawab ya. Kurang kuat, lebih kuat. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi mari katakan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan yang luar biasa. Silakan saudara duduk. Saat saudara meresponi, menjawab, ku jawab ya, ku jawab ya. Saudara sedang terhubung sama kerajaan surga. Dan kiranya ini senantiasa ada dalam hidup saudara. Terhubung dengan surga. Kita akan belajar sebuah pujian baru. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku, ingin mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
yang berdaulat atasku. Mari katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Selalu melegapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Ku terhubung denganmu. Oh, selalu melegapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Selalu melegapi, sebab Engkaulah Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari jemaat, Engkau yang rindu terhubung sama Tuhan senantiasa, dengan segenap hatimu katakan, ku terhubung denganmu. Inilah kami ya Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku,
Kami hadir pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang limpah syukur kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang telah memanggil dan memilih kami untuk menjadi umat-Mu Tuhan, untuk sekalian kami bersatu dimanapun kami berada untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kami percaya Engkau sampai dengan hari ini mari terus bekerja untuk membawa kehidupan kami umat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu, membawa kami dalam kesempurnaan. Bahkan menjadikan kami saksi dan alat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, untuk hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Kalau selama ini kami kurang memberikan hati kami kepadamu, sementara Engkau sendiri datang kepada kami hanya dengan satu kata, karena cinta kepada kami. Sehingga Engkau tidak hanya berkata melalui mulut bibir-Mu, namun Engkau melangkah untuk ada di tengah-tengah kami, menjadi manusia yang rela menanggung semua dosa dan pelanggaran kami, untuk menguduskan kami Tuhan. Rasa syukur kami tidak akan pernah berhenti selama kami masih dapat menarik nafas kami Tuhan. Selama itu pula kami akan memuji-muji dan menyembah, mengagungkan nama-Mu. Untuk siap menjadi saksi dan alat-Mu bagi keluarga kami, bagi lingkungan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita karena ada 3 jiwa yang telah Kau panggil, yang telah Kau pilih untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadikan mereka bertiga ini murid-Mu Tuhan, yang akan terus Engkau gembalakan, Engkau tuntun, bertumbuh dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Mereka akan jadikan menjadi murid yang siap memuridkan yang lain. Berkati Tuhan akan sakramen baptisan yang akan mereka jalani hari ini. Mereka sudah mengambil keputusan akan meninggalkan hidup yang lama, bahkan semuanya dikuburkan untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-Mu atas mereka bertiga, berkat-Mu juga turun atas hamba-Mu yang akan melaksanakan sakramen baptisan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami, semua berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya, selamat pagi. Semuanya sehat, semuanya semangat, semuanya bersuka cita. Katakan dong kanan kirimu, aku senang loh kamu datang. Ya. Oke, sambut dengan kembali tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, ada keluarga yang mencintai Tuhan Yesus, yaitu keluarga Bapak Ibu Januar Effendi, ya, dengan istrinya atau ibunya bernama Crescentia Kathleen Faunia. Ratu Angel menyerahkan anaknya Jaden Effendi. Sambut dengan sorak-sorai. Karena peristiwa ini sebenarnya adalah peristiwa yang harus dialami oleh setiap keluarga. Sama dengan hambanya ketika membawa anak Samuel itu datang ke rumah Tuhan. Menyerahkan anaknya itu, Samuel itu, kepada Tuhan. Amin. Itu yang harus dilakukan oleh setiap keluarga-keluarga.
anak-anak Tuhan dimanapun berada. Maka mari kita akan ikuti dua anak ini. Dua anak atau satu? Satu ya, yang mana? Yang Jaden Effendi, oh yang kecil. Yang besar enggak? Oh sudah, ya oke. Good, ya. Kita akan sebentar berdoa, tapi sebelum berdoa untuk orang tua, apa sih tugasnya orang tua? Untuk kedua anak ini, tolong dibuka Ulangan pasal 6, ayat 5 sampai dengan 7. Ulangan 6, 5 sampai 7. Sebelumnya saya bertanya, Mas Januar Effendi dan istri ya, kalian berdua mengasihi Tuhan Yesus loh. Amin. Ya. Mari kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3 bersama semuanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tambahkan 2-3 ayat 8 sekarang. 8. Wolu. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. 8-9 ini dilakukan oleh bangsa Israel. Ya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. 10. Ini yang penting. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. 11. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, saya tambahkan, dan menjadi kaya. 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Katakan amin. Siap melakukan ini? Baik. Mari kita akan berdoa bersama untuk keluarga Januar Effendi, untuk anak Jaden Effendi. Bapa dalam surga, dalam anugerah-Mu kami hampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan, untuk menghantar keluarga suami istri Januar Effendi ini, yang sungguh-sungguh mereka menyatakan cintanya kepadamu, sehingga anaknya Jaden Effendi, anak yang dia sayangi, anak yang dia kasihi Tuhan, diserahkannya kepadamu ya Tuhan, untuk menjadi milik kepunyaan. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau membuka kedua tangan untuk menerima anak Jaden Effendi menjadi milik kepunyaanmu, menjadi anakmu sendiri Tuhan. Kami percaya perlindungan kuasa Tuhan terjadi sejak saat ini. Tutup bungkus rapat anak Jaden Effendi dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada gangguan dari kuasa-kuasa gelap, kuasa iblis, siapapun juga sakit penyakit, kesemuanya anak ini dilindungi oleh Tuhan. Anak Jaden Effendi bertumbuh sehat, hidup dalam takut akan Tuhan, dan kami percaya kuasa Tuhan terus menyertai anak Jaden Effendi. Dalam berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Jaden sejak saat ini Engkau menjadi milik Yesus Kristus Tuhan. Kuasa-kuasa dunia, kuasa iblis tidak akan berhak, tidak akan kuasa lagi kepadamu. Dan kau bebas menjadi anak yang bertumbuh sehat, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Hormat kepada orang tua dan takut akan Tuhan menjadi berkat
bagi generasimu. Percayalah, kedua orang tua, anak ini akan dipelihara Tuhan luar biasa. Dicukupkan segala kebutuhan anak Jaden Effendi, apapun yang dibutuhkan, baik sekarang maupun masa bertumbuh dewasa sampai kekal. Tuhan bertanggung jawab atas hidup Jaden. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkati kedua orang tuanya Tuhan, dalam kasih dan anugerah Tuhan yang limpah turun atas mereka. Pekerjaan mereka diberkati, keluarga nikah mereka diberkati. Yang percaya apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat Mas, selamat ya, terima kasih. Ini anaknya yang ini Mas, sama anaknya. Nama Joshua, hai Joshua. Loh, kok madep rono? Takut. Oh, andelek gantengnya ya. Ya, jadi sini lah, sini. Loh, tenan iki gantengnya. Ya wes. Gantengnya kayak bapaknya. Oke, saudara, tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Saya percaya saudara yang hadir semua ini umat Kristen. Amin. Artinya saudara milik Tuhan. Amin. Karena saudara semuanya telah ditebus menjadi milik kepunyaannya. Dan saudara sebenarnya adalah menjadi Kristen itu menjadi manusia baru. Amin. Manusia baru. Yang lama ditinggalkan. Sebab yang baru sudah datang. Bukan saja keberadaan saudara baru. Tapi cara pandangmu, cara hidupmu, cara berpikirmu, cara mengambil keputusan. Itu semuanya harus baru. Sebagaimana pujian tadi, firman Tuhan yang harus menjadi dasar kehidupan. Amin. Dan ternyata sebagai manusia baru, saudaraku, punya konsekuensi logis. Yaitu saudara meninggalkan segala sesuatu yang lama. Sepenuhnya bergantung penuh kepada Tuhan. Dan saudara terus bertumbuh dalam kebenaran oleh karena firman-Nya. Saudara menjadi orang-orang pendukung kuat dari barisan Kristus Yesus Tuhan. Karena disebutkan dalam kitab Efesus pasal 2, saudara bukan orang asing. Saudara bukan orang lain. Tapi semua saudara adalah keluarga Allah. Berikan dong tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Realitanya saudara sebagai warga Indonesia, tetapi nama saudara sudah tercatat dalam kitab kehidupan saudara warga kerajaan surga. Dan ingat, selama saudara menjadi warga kerajaan surga, harus membuktikan identitas saudara. Saudara adalah warga kerajaan surga yang harus hidup dengan cara yang berbeda. Saya harus perjelasin. Karena seringkali kita hanya lalui saja ibadah demi ibadah tanpa mengingat siapakah diri kita. Ya, kacamata saya masih lama, tapi hari Jumat kemarin saya ke dokter mata, dikasih tetesan 3 macam. Saya bisa mampu melihat di belakang itu ada Pak Kus sama Siska ya. Oh betul, biasanya remeng-remeng di situ. Sambut, ini teman-teman kita dari Malang. Ya. Saudaraku, kita harus membuktikan bahwa kita harus hidup berbeda. Baik dalam kita bekerja, dalam kita menanggapi meresponi masalah-masalah dunia, harus berbeda. Yang artinya, saudara tidak lagi hidup secara daging. Yang intinya harus menuruti keinginan-keinginan daging. Mengedepankan kepentingan-kepentingan manusiawi saudara. Tetapi saudara hidup oleh roh. Yang mengutamakan dan sama sekali hanya hidup oleh karena roh. Dan buah-buah yang dihasilkan jelas adalah buah roh.
Sudah bisa baca nanti di Galatia pasal 5. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang harus. Sebab kalau tidak, kita akan terjebak dalam satu situasi kondisi. Apakah saudara ini orang yang tidak tahu apa yang saya jelaskan dari pertama sampai dengan yang sekarang ini? Bahwa saudara adalah warga kerajaan surga, hidup harus berbeda dengan cara dunia. Sebagaimana pernah dipesankan Tuhan kepada Ishak, tinggallah kamu di negeri ini dan kamu hiduplah sebagai orang asing di tempat ini. Kalaupun negeri ini sedang ada kelaparan, bahkan 3 kali kelaparan sudah terjadi, kamu tetap tinggal di tempat ini. Kamu harus menaruh harap hanya kepadaku, Tuhan Allah pencipta langit bumi. Amin. Mangke di rumah dibaca di kitab Keluaran atau Kejadian 26. Cara berbeda, hidup oleh roh, bukan daging, bukan keinginan kita yang utamakan. Saya sampaikan jangan sampai terjebak bahwa saudara mengatakan mengapa tidak lakukan, karena saya tidak tahu Pak. Jangan sampai terdapat membaca keberadaan saudara pada satu narasi ketidaktahuan atau ketidaktaatan. Ini masalahnya jadi beda. Saya ungkapkan bahwa saudara sebagai warga negara Indonesia tidak pernah membaca KUHP. Salah satu dari ayat bagian-bagian itu tidak dibaca. Tapi ketika saudara selama menjadi warga negara Indonesia, saudara kedapatan melanggar hukum, polisi tidak akan tanya, tidak tahu tuh kalau ada pasal ini, ayat ini. Tidak tahu Pak. Oh karena saudara tidak tahu, ya sudah bebas. Selama sudah menjadi warga kerajaan, warga Indonesia, melanggar hukum, saudara tetap dinyatakan bersalah. Lebih-lebih di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai terjebak pada narasi ketidaktahuan atau ketidaktaatan. Itulah pesan yang saya sampaikan kemarin hari Sabtu di doa puasa di tempat ini. Maka saudaraku saya akan lanjutkan. Lalu bagaimana kita hidup sekarang ini? Apa yang mesti kita kejar sekarang ini? Sebelum kita mencari apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita akan miliki. Sebelum semuanya itu kita kejar, apa yang harus kita kejar? Yaitu keselarasan hidup kita dengan Tuhan. Sama. Amin. Tuhan bergerak ke barat, saudara harus ke barat. Tuhan bergerak ke timur, saudara harus bergerak ke timur. Saudara berhenti, saudara harus berhenti. Saudara Tuhan bekerja, saudara harus bekerja. Selaras. Yang mengerti berkata, amin. Sehingga tema khotbah saya pagi hari ini adalah totalitas. Keselarasan hidup dengan Tuhan. Totalitas. Tidak boleh 90%, pokoknya aku podo dengan Tuhan. Kalau ikut partai boleh saudara mengatakan begitu. Tapi ikut Tuhan, partainya Tuhan. Total. Karena hukum kasih berkata apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Segenap. Nggak ada bagian-bagian yang tertinggal. Saya minta 3 jiwa yang siap untuk masuk dalam kerajaan Allah. Coba sebut masing-masing namanya Mas dulu. Siapa namanya? Wah bagus. Sebelahnya. Ini cucunya Bu Hesti nih. Dan cucunya Pak Danu tuh. Nadine. Loh kok api mentu jenengmu? Sebelah lagi Mbak Yuni Wadine. Mbaknya siapa? Waduh, Salomo luar biasa. Bersama-sama katakan, aku siap bertiga.
aku siap menjadi pelaku firman Tuhan, murid Yesus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Totalitas hidup kita ini harus selaras dengan Tuhan. Kalau saya tambahkan lebih spesifik, harus selaras dengan hati Tuhan. Lebih lagi saya tambahi, harus selaras dengan hati dan pikiran Tuhan. Amin. Maka firman-Nya dalam Matius 6 ayat 33, tidak masuk di catatan Mas Media, tolong diangkat. 6:33, kita semuanya di atas, dikatakan khawatir makanan, khawatir minum, khawatir pakaian dan segala sesuatu. Menjadi hidup dalam kekhawatiran, kecemasan. Tetapi apa yang didorong, yang diperintahkan Tuhan kepada mereka yang sedang mencari makan, minum dan lain sebagainya. Belum makan loh, belum minum. Tapi diawali dengan cari. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan bersama mantap, amin. Hari-hari ini saudaraku saya tambahkan latar belakang, saya harus menyampaikan ini karena saya mau taat pada Tuhan. Saya minta maaf, saya harus ada waktu untuk menyampaikan ini. Karena setelah saya menyerahkan penggembalaan secara organisasi kepada pendeta Erlangga Pramudia Dharma. Sejak saat itu saya banyak berpikir dan berdoa merenungkan perjalanan saya. Selama 20 tahun, 28 tahun bersama Diaspora Sejahtera. Ditambah dengan gereja lain sebelumnya. Berarti saya 34 tahun menggembalakan domba. Apa yang saya renungkan? Saya bicara sama Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa dan salahku. Kalau ternyata selama 34 tahun hamba wanita salah membawa domba-dombamu. Setelah doa demikian, setiap hari saya diberikan pernyataan oleh Tuhan. Terutama banyak sekali yang saya tangkap dari Tuhan ketika saya berapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu ya. Saya diajak anak dan menantu keluarga anak di Jakarta untuk berlibur di Bali selama 6 hari. Dan saya tidak ditidurkan atau mereka tidak tidur di hotel. Saya akhirnya ngerti. Kalau hotel kan rame. Banyak orang, banyak acara. Tidak usah keluar kemana-kemana, kalau ini kemana-mana. Bisa. Tapi kami dibawa ke satu desa yang jauh. Jalan yang kami jalani saja lebih banyak tanah. Untuk menuju ke rumah. Yaitu di daerah Canggu. Terus terang berulang kali saya ke Bali, belum pernah saya ke daerah itu. Ibu sudah pernah. Tapi saya belum pernah. Ternyata saya banyak kesempatan untuk melihat kembali peta perjalanan hidup saya. Dan banyak omong-omong waktu untuk omong-omong sama Tuhan. Sehingga disitulah Tuhan bicara dengan jelas. Yang intinya saya tidak perlu, nanti saya sampaikan. Saya sudah siapkan, saya tulis poin-poinnya untuk saya siapkan menjadi satu buku. Karena hari-hari ini saya sudah selesai menulis 2 buku, tapi masih dipercetakan belum selesai. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kesimpulannya adalah, saya diminta untuk membaca firman Tuhan dari Wahyu 2, ayat yang kelima. Kalau kita baca dimulai dari ayat yang kedua saja, yang ditayangkan ayat duanya, nanti kita baca puncaknya, intinya pesan Tuhan waktu itu 25. Tapi di atasnya ada. Aku tahu segala pekerjaan, baik jerih payahmu, baik ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat.
bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, tibae gitu ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Sekawan. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wow. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini ayat yang bicara pada saya ketika itu. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Artinya respon saya tidak boleh tanya. Respon saya harus mengatakan, ya Tuhan, aku bertobat. Tidak pakai berpuasa lagi. Tidak pakai doa lagi. Saudaraku yang dikasih, setelah itu Tuhan bicara apa yang Tuhan maksudkan. Dikatakan saya sudah meninggalkan kasih yang semula. Tuhan lalu bicara, kamu ingat. Kamu pernah mengajar tentang penilaianku terhadap gereja Tuhan di dunia ini. 7 gereja. 7 jemaat. Itu penilaianku terhadap gerejaku. Saya tidak usah nyebutkan, saya pernah dalam pastor teaching mengajarkan tentang keberadaan 7 gereja ini. Tapi Tuhan arahkan kepada Efesus. Yang dikenal kasihnya kalau sudah baca di kitab Efesus. Kalau saudara mengetahui tentang apa yang terjadi awalnya di jemaat Efesus. Itu luar biasa. Luar biasa. Tapi ternyata dalam perjalanannya. Sampai dengan hari ini kalau kita lihat di mana itu Efesus. Di Turki. Mana sekarang jejak-jejaknya, peninggalannya mana? Tidak satu pun ada bangunan. Di 7 jemaat itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Berikutnya Tuhan bicara lagi mengingatkan pada pikiran saya tentang apa yang harus kau lakukan. Sebelumnya harus engkau lakukan lagi. Tapi kemudian Tuhan berbicara apa? Gereja lebih banyak umumnya, tidak hanya DSCM yang dimaksud. Umum. Gereja lebih banyak mengajarkan apa yang diperintahkan manusia dari apa yang saya perintahkan kepada gerejaku. Bisa pakai alasan saya tidak tahu Tuhan. Sebenarnya masuk kategori saya tidak taat. Saya lebih suka menyenangkan jemaat, lebih menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Itu juga narasi yang Tuhan ingatkan pada saya. Apalagi ketika menghadapi kursi kosong. Mulai berpikir keras bagaimana. Oh dengar di gereja A, di sana gereja B diajarkan begini. Wow, ada kecenderungan akan tiru cara mereka. Supaya banyak lagi jemaat yang harus hadir. Itu masuk teguran Tuhan. Karena kamu mengajarkan apa yang diperintahkan oleh manusia. Ingin melihat manusia memuji saya, ingin manusia melihat memuji saudara, tidak dipikirkan untuk kepujian bagi Tuhan. Ini teguran keras. Untuk itu ketika saya menjawab, saya siap bertobat Tuhan. Karena saya ngerti sekarang mengapa harus saya serahkan kepada Pendeta Erlangga. Sementara saya masih diberikan kesempatan untuk melayani. Maka ini saya bagikan pada saudara. Sebenarnya tema-tema setelah saya mendapat peneguhan di Bali itu banyak yang saya bagikan. Terutama di Malang. Atau khotbah-khotbah yang saya sampaikan kalau saya melayani di Malang City Blessing, doa Malang. Ya, kalau sudah ingin tahu, sudah bisa minta rekamannya.
atau ikuti doa puasa, di mana di sini juga streaming lah. Itu antara lain yang dipesankan, yang mengajak saudara untuk kembali pada kasih yang mula. Karena sudah pada narasi ketidaktahuan atau ketidaktaatan ternyata lebih mengarah kepada ketidaktaatan. Kenapa? Hanya mau menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Tuhan. Lalu melalaikan, mengabaikan perintah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang saya akan kembali pada totalitas hidup. Ini cara langkah yang harus kita lakukan. Nggak ada pilihan lain. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 8. Ya, nanti dibuka saja ayatnya 8 dan 9. Mazmur 27, 8 dan 9. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini. Dengan murka, Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Amin. Perhatikan baik-baik. Saya baca lagi ayat 8. Ya. Hatiku mengikuti firman-Mu. Ini respon kita, kerinduan kita, rasa lapar kita, rasa haus kita nyatakan kepada Tuhan. Betul? Kalau lihat kalimat ini, hatiku mengikuti firman-Mu. Idenya kan muncul dari kita toh. Dari saudara ya, semua toh. Hatiku mengikuti firman-Mu. Betul? Lanjut. Setelah kita mempunyai rasa lapar dan haus untuk datang kepada Tuhan dan berkata, hatiku mengikuti firman-Mu. Maka Tuhan menjawab, carilah wajah-Ku. Betul? Oke. Tapi dalam nasi hatiku mengikuti firman-Mu. Perhatikan, hati itu diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan hanya gerak langkahmu ke sana kemari, merono merene, wirawiri. Tapi Tuhan tetap, sebanyak apapun wirawirimu, ke sana kemari, tapi Tuhan akan lihat hatimu. Amin. Jadi mulai sekarang, pikirkan, perhatikan, waspadai hatimu. Sehingga gerak langkahmu berangkat dari keputusan hati. Kalau tidak dikatakan bangsa ini memuji aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Percuma ibadah mereka. Karena apa yang mereka lakukan, apa yang diajarkan oleh manusia. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bisa ditayangkan? Oke, bagus, terima kasih. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Amin. Dalam ibadah ini, jam-jam ibadah, liturgi, dibuat reng-rengan, rundown, itu memang dibuat oleh manusia. Tapi hendaklah pastikan itu semuanya datang dari Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Termasuk ketika saudara sekarang saya harus katakan, karena salah satu khotbah ini sudah saya sampaikan di Malang, Pak saudara setuju dengan saya bahwa ini disebut gereja, betul? Gereja itu adalah rumah Tuhan, betul? Rumah Tuhan itu tempat kediaman Allah, betul? Yang dimaksud rumah kediaman Allah berarti Allah ada di tempat ini, betul? Firman Tuhan pengkhotbah mengatakan, jagalah langkahmu ketika engkau menuju ke rumah Tuhan. Mendengar lebih baik daripada persembahan.
Apakah kita sudah menjaga hati kita seturut selaras dengan firman itu? Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang patut kita pikirkan. Maka sampai dikatakan percuma mereka beribadah kepadaku. Nggak ada dampaknya. Kalau katakan benih ditabur, pasti tidak tumbuh. Kalau benih itu tumbuh, tapi pasti tidak berbuah. Percuma. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Rasul Paulus menyatakan kepada anak rohani Timotius, keadaan manusia di akhir zaman itu seperti apa? Tidak lagi peduli agama. Sekalipun mereka beribadah, tapi mereka sudah mengingkari kekuatannya. Ibadah cuman hanya agamawi. Hanya penuhi jadwal. Mosok Kristen dan gereja. Mosok minggu kadang gereja. Hanya itu aja. Tapi bukan karena cinta. Kembali pada Mazmur 27, Mas Media. Ketika kita sudah mencari Tuhan, tidak cuma kerinduan, tapi melangkah, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Sekarang sudah saatnya engkau punya kerinduan untuk berbuat baik. Jangan hanya berhenti pada kerinduan berbuat baik. Setiap apa yang baik itu datang dari atas. Yakobus mencatat demikian. Kalau saudara sampai punya inspirasi, bahkan kedua, iluminasi, penerangan roh. Aku rindu loh untuk mengunjungi si A, mengunjungi si B. Aku rindu untuk mempersembahkan ini, mempersembahkan itu. Aku rindu untuk datang ibadah. Aku rindu untuk datang doa malam. Aku rindu. Itu datangnya dari Tuhan. Bukan hanya idemu. Selalu inspirasi yang baik itu datang dari atas. Yang setuju berikan tepuk tangan. Maka harus di follow up. Di eksekusi. Karena saudara akan lebih banyak lagi utang sama Tuhan. Nanti akan datang serinya. Akan datang waktunya. Akan saya sampaikan bagaimana cara Tuhan menolak kita. Sebenarnya pengajaran yang ada sudah. Seperti contoh dalam Matius 22 tentang perjamuan kawin anak domba. Semua undangan sudah dibuat. Tapi orang yang diundang tidak datang. Bahkan hamba Tuhan yang disuruh untuk memanggil juga tidak balik. Tuhan nyuruh hamba Tuhan kedua. Tapi mereka berkata, Tuhan, mereka ada yang baru beli lembu. Mereka ada yang baru nikah. Baru honeymoon Tuhan. Marah raja. Sekarang pergi lagi. Jumpai di pasar sana. Siapapun orang itu, bawa masuk. Sebab pestaku ini harus jalan. Sebab aku sudah menyediakan makanan di pesta ini. Wow, baru-baru datang. Saat nemu nih wong. Itu sebenarnya bicara tentang kita nih. Saat nemu nih wong. Ketika sudah penuh, masih ada kursi-kursi kosong. Perintah lagi. Pergi sana. Supaya tempat ini penuh. Hamba Tuhan berangkat. Dan ternyata sudah penuh. Raja keliling. Hei kamu, mengapa kamu di sini? Mengapa kamu di sini tidak makan pesta? Atau kan jawab mereka, kami tidak tahu Tuhan. Kalau saya ke sini harus pakai pakaian pesta. Ketidaktahuan. Apakah kemudian diterima oleh sang raja? Ayatnya mengatakan apa? Tangkap, ikat dia. Lemparkan ke tempat yang paling gelap. Di mana terdengar kertakan dan ratap gigi. Amin. Itu salah satu. Tapi itu nanti kita dalami berikutnya. Saya masih ingin mengajak saudara. Ya. Oh ini. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya. Dan campakkanlah orang itu ke dalam
Tidak mengatakan, lalu raja itu berkata pada hamba-hambanya, ini satu ini kasihan, dia tidak tahu loh kalau mau diajak pesta, jadi suruh pulang aja, tidak masalah karena dia tidak tahu. Apakah begitu? Tidak loh, ikat kakinya, tangannya, campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Saya harus sampaikan semua ini. Saya tidak lagi pakai bahasa basi. Untuk enak sudah dengar khotbah saya. Supaya senang hatimu. Tapi ternyata ujungnya menuju maut. Aku kembali pada Mazmur 27. Ada follow up. Maka wajahmu ku cari. Ya Tuhan. Bahkan di ayat 9 saudaraku, karena aku sudah mencari ya Tuhan, jangan kau sembunyikan wajahmu. Jangan kau menolak hambamu ini. Sebab aku sedang mau selaras denganmu. Aku mau melakukan perintahmu. Dan ternyata saudaraku, kalau kita ini melakukan firman Tuhan, pelaku firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang ditolak. Apapun latar belakang, kesalahan dosa apapun kita. Kalau kita lakukan perintah Tuhan, tangan Tuhan terbuka. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita lihat catatan yang lebih menjelaskan pada kita. Lanjut, aku istikawani. Pentil. Bersyukur pada Tuhan kita telah terbeli, terbayar lunas menjadi milik kepunyaannya. Kita jadi Kristen ini harus punya pengertian. Kita ini terbeli, terbayar lunas. Bukan dengan duit, bukan dengan deposito, bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan. Tapi terbeli lunas dengan darah Yesus. Supaya saudara mandes ngikut Yesus karena cinta. Bukan sekedar anugerah. Bukan sekedar kasih karunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka perintah yang datang adalah ketika dia datang, hatiku mencari Engkau Tuhan. Maka datang perintahnya, carilah wajahku. Coba kita mengerti. Kalau saudara mungkin datang pada saya, apa Pak Sudi yang saya harus lakukan untuk Pak Sudi? Ternyata saya jawab, temonono aku. Ayo kita ketemu yuk di kafe atau di gado-gado, jumbo, keputran. Ya, artinya apa? Saya yang rindu untuk ketemu. Betul? Carilah wajahku. Amin. Bukan hanya datanglah ke rumahku, tapi datang ke rumah tapi tidak ketemu Tuhan. Ini sudah langsung to the point. Carilah wajahku. Sebab kalau saudara mencari wajah Tuhan akan terjadi. Kita percaya toh Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ketika hambanya Musa masuk ke kemah pertemuan untuk berjumpa dengan Allah Bapa. Keluar dari kemah, wajahnya apa? Bersinar. Maka Tuhan perintahnya cari wajahku. Supaya mukamu bersinar. Glowing. Saudaraku, memang pada masa Musa, bersinarnya itu lama, lambat laun, redup. Ada masanya. Tapi jelas, kalau saudara datang ke gereja, ketemu Tuhan, berhadapan muka dengan muka sebagaimana doa berkat dari setiap hamba Tuhan. Ya, saudara pulang meninggalkan gereja, pasti dengan wajah yang berseri. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan apapun. Tepuk tangannya lagi bagi Tuhan Yesus. Jadi intinya adalah sebenarnya kita datang pada Tuhan menjawab kerinduan Tuhan. Kalau engkau jawab, itu adalah pintu
pintu pertama saudara bisa selaras dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, karena apa? Kerinduannya bukannya ketemu, tapi kerinduannya untuk bersekutu dengan umatnya. Bersekutu dengan saya dan saudara. Saya percaya kita tidak lihat, tapi percaya bahwa dia ada di tengah kita. Yuk berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Untuk terjadinya momen ini di mata Tuhan, di pihak Tuhan, sangat mahal harganya. Sangat mahal tebusannya. Karena dia harus tinggalkan surga mulia. Dia datang ke dunia, lahir sebagai manusia. Untuk bisa berjumpa dengan saudara dan saya. Amin. Dia tidak pertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia kosongkan dirinya. Intinya adalah momen perjumpaan Tuhan dengan umatnya itu sangat mahal harganya. Yang tujuannya adalah supaya saya dan saudara sadar perjumpaan, persekutuan, ibadah ini sangat bernilai, sangat manfaat besar. Berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Jadi pihak Tuhan, kerinduan cintanya Tuhan bukan hanya dalam hati dan berhenti dalam ucapan bibir, melainkan Yesus melangkah. Ini pun adalah keteladanan bagi saya dan saudara. Ada kerinduan melangkah. Jane ngono aku pengen, wis suwe aku pengen dolan nggon omahmu. Suwe banget tuh. Saat durunge Covid kae. Alah, ketemu neh ngomong ngono neh. Ketemu ngono ngomong neh. Ora tekan-tekan. Sebenarnya Pak, sebelum Pak Sudi telepon saya atau WA saya itu, saya sudah lama ditegur Tuhan Pak. Saya supaya datang ibadah. Kapan itu? Sebelum Covid. Suwe. Jadi hati merindu. Mulai hari ini kalau ada kerinduan, follow up. Ayo yang setuju. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lanjut Mas. Hal kerajaan surga, soalnya hal kerajaan surga demikianlah kerinduan suasana yang tiap kali kita berdoa, sebagaimana kita berdoa, doa Bapa kami ya. Suasana surgawi bukan soal makanan dan minuman. Melainkan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Nikmati dan perjumpaan. Fokus. Saya beri contoh. Saya ini bersyukur sekali dalam rentang waktu yang saya jalani sebagai umur saya diberikan anugerah oleh Tuhan untuk dapat menikmati kepemimpinan presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Lebih hebat lagi anugerah Tuhan. Dari presiden 7 tadi, Jokowi yang saya tidak pernah ketemu muka. Tapi mulai presiden kedua yang namanya Soeharto, bola bali ya. Waktu presentasi produksi saya untuk mesin pertanian, mesin pertama kali saya buat, lalu didemonstrasikan di depan beliau yang disebut dari Bogor itu namanya apa? Tapos. Dengan cerutunya, nganu cerutunya nih. Ape. Berkali-kali, di Binagra berulang kali. Demikian juga Gus Dur. Habibie tidak pernah. Karena Habibie cuma 1,5 tahun. Gus Dur pernah 2 kali. Dan sempat kaget waktu itu. Karena biasanya zaman Soeharto itu piyuh yang namanya istana itu bersih bagus ya. Bukan saya ngomong apa, tapi suasananya beda. Yang beda bukan soal kebersihan. Saya lihat di sana-sana, loh kok akeh wong nganggo. Bukan salah ya, itu juga rakyat yang punya hak yang sama. Sarungan, aku dengan istana. Nganggo kelompen. Wah, soalnya sing jadi presiden kiai. 2 kali. Ketemu di ruangan 2 kali.
Saya duduk paling depan, beliau adalah presentasi, saya lakukan juga pandangan saya tentang kerukunan umat beragama. Setelah Gus Dur sama Mega, saya pernah tidur di rumahnya, mestinya 3 malam, tapi hanya 2 malam. Karena terus terang aja, hari kedua, sebelum masuk hari ketiga, saya motong. Karena Tuhan, saya diminta oleh Pak Theo Safi untuk kirim pendoa di rumahnya. Waktu itu mau pilpres. Saya bawa dimotori, dikomandani oleh Pak Beni Sunyoto. Rencana tidur 3 malam di pavilion. Hari ketiga, saya ngomong pagi-pagi, ada pernyataan Tuhan. Saya minta bisanya ibu keluar untuk kita doakan rame-rame. Tapi di malam itu, malam kedua itu, tidak terlaksana. Beliau tidak mau. Hari ketiga saya motong mulai Surabaya. Pendoanya masih saya tinggal. SBY, walah, udah balik. Orang terima beng salaman, rangkulan ya mengalau, cekap-cekapan ya nanti. Tapi semua itu tetap saya mengikuti protokoler. Yaitu saya tidak boleh melanggar. Artinya beliau ada batasannya. Itu menghadap presiden. Apa meneh ngadep pada Tuhan. Saya harap saudara percaya bahwa tempat di mana saat ini kita berada, di mana kaki kita menginjak tempat ini adalah tempat yang kudus. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena setiap kali siapapun presidennya, setiap kali saya diberikan. Padahal kalau di zaman Soeharto, semua apa yang ada di saku, di tas, semuanya ditinggal. Tidak boleh ada barang sekecil apapun. Aku bayangin saiki, wih apa meneh ngadep Gusti Yesus. Bukankah kita macak tidak tahu? Yang sebenarnya tidak tahu. Firman diberitakan, melaku rono, melaku merene, merono merene. Mungkin tidak jalan gerak, tapi pikirannya gerak kemana-mana. Lihat jam, lihat HP. Hari ini, saya mengasihi saudara. Jangan lakukan. Ayo kita hormati kekudusannya. Berikan tepuk tangan. Nikmatilah perjumpaan dengan Tuhan dan persekutuan dengan Allah. Melangkahlah, hampirilah pelatarannya. Masuklah dalam baitnya. Sampai-sampai hambanya Daud itu mengatakan kerinduan hatinya luar biasa. Aku lebih baik 1 hari Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. 1 hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Sampai seperti itu. Saking menghargainya. Saking rindunya luar biasa. Lanjut mas. Bagi kita umatnya bukan sekedar harapan. Melainkan jadikanlah perintahnya. Ya. Bagi kita umatnya itu. Bukan sekedar harapan. Kehadirannya. Firmannya. Tadi pujian bagus. Menjadi dasar kehidupanku. Jangan hanya fasih untuk ketika memuji pujian itu. Mana Mas Semi? Oh itu di belakang. Ya, tapi benar-benar kita pakai dasar hidup kita. Maka totalitas keselarasan hidup dengan Tuhan bukan sekedar lagi kerinduan atau harapan. Melainkan jadikan itu perintah.
Jangan sampai kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan sebenarnya saya rindu loh Tuhan. Untuk membaca firman setiap hari, rindu, Paul rindunya. Cuma kan Tuhan tahu aku ini sibuk banget. Ya, kalau di luar di tugas saya, Tuhan tahu, di rumah ono wae. Rindu Tuhan, rindu. Kerinduanmu, pengakuanmu tidak akan dianggap oleh Tuhan. Yang dianggap adalah ketika engkau melangkah. Yang setuju, berikan tepuk tangan. Bisa kita bayangkan apa yang ada di hati Tuhan. Carilah wajahku, katanya. Maka apa yang dikatakan ketika kita, ku cari wajahmu Tuhan. Maka kamu akan menemukan aku ketika kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Tolong, tidak ada catatan di sini. Yeremia 29 ayat 12, 13. Baca bersama saya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Masih juga seringkali kalau dalam pastor teaching ada yang tanya, Pak bagaimana sih bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa ketemu Tuhan? Hiduplah selaras dengan kehendaknya. Jadilah pelaku firman. Sampai Tuhan memakai hidup kita sebagai baitnya. Ini kerinduan Tuhan luar biasa. Jadi gak ada alasan saudara mesti ke Yerusalem. Gak ada alasan mesti ngadap ke timur, ngadap ke utara. Gak ada alasan. Dijadikannya hidupmu, tubuhmu, bait Allah. Ayo yang ngerti, tanggap, berikan tepuk tangan. Bahkan kalau hidup bersama kita dipakai menjadi batu yang hidup. Untuk dipakai menjadi pembangunan baitnya. Kita dihargai, dihormati, bahkan dikuduskan. Luar biasa kerinduannya. Firman-Nya mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal dalam kamu? Amin. Nanti di rumah dibaca di surat Korintus 3, 16, 17. Hampiri Tuhan dengan hati nurani yang murni. Melangkahlah dengan kagum dalam pujian dan penyembahan. Sebenarnya pujian saudara itu karena sudah kagum akan Tuhan. Amin. Sekaligus punya spirit menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Di Tuhan. Lanjut. Dalam persekutuan kita menerima persekutuan baru. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Diulang lagi di Mazmur 105 ayat 4. Dengan mencari Tuhan, kita tidak pernah akan terbiasa mengandalkan dunia, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi dengan kerinduan dan melangkah untuk mencari wajah Tuhan, kerinduan saudara akan terjawab. Saudara akan terima kekuatan yang datang dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengan demikian iman, pengharapan, kasih saudara diteguhkan. Karena kita alami perjumpaan kita dengan Tuhan. Dengan demikian puji dan sembah Tuhan dalam keselarasan dengan hati Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan. Hai orang-orang yang dikasihinya. Kalau saudara mengaku saudara dikasih Tuhan. Ya suka nyanyi, suka memuji Tuhan. Suka menyembah Tuhan. Itu bukti kepada dunia bahwa saya saudara dikasih Tuhan. Persembahkan syukur kepada namanya yang kudus. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan tidak memuliakan namamu. Sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran dan segala penghakiman. Amin. Di depan sana saya pasang itu Wahyu 66 ayat 23. Itu pasti digenapi.
Sementara sebelum itu semuanya digenapi. Saya dan saudara sudah dipanggil dan dipilih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, bulan ganti bulan, sabat ganti sabat. Maka seluruh umatku, bukan dikatakan umatku, tapi seluruh umat manusia akan sujud menyembah kepadaku. Amin. Ayo berikan tepuk tangan. Bagaimana saudara bisa mempercepat kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua adalah ketika saudara dan saya tidak berbangku tangan, bergandeng tangan untuk kita sekalian membawa satu jiwa kepada Tuhan setiap kali, setiap hari. Haleluya. Itu mempercepat karena syaratnya apa? Semua orang sudah dengar firman. Jadi jangan sudah sia-siakan waktu yang ada. Maka saya tutup dengan himbauan ini, dengan dorongan semangat, latihlah dari sekarang. Siap? 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 Ayo sambut dengan sorak-sorai. Lanjut, catatan saya ada nggak? Masih ada? Perintah atau harapan? Perintah versus harapan. Selaraskan hidup saudara dengan Tuhan. Jangan lebih nampak keinginanmu dibanding menjadi penurut-penurut Allah. Semua setiap kali ketemu sibuk saja. Aku gak pernah saya mau cari Tuhan. Saya mau datang ke gereja. Saya belajar Alkitab. Saya berdoa. Saya akan jadi pendoa syafaat. Kok jarang. Padahal di kota ini, ya karena saya terlibat 32-33 tahun di badan musyawarah antar gereja. Anarti ini yang menemani saya selama itu. Tahu persis apa himbauan saya, dorongan saya, aktivitas. Bukan saja gereja kumpul untuk doa, tapi membawa gereja untuk bersama-sama memiliki respon yang sama dalam sikap terhadap bangsa dan negara ini. Wawasan kebangsaan itu saya jalani 25 kali, 25 tahun. Setiap tahun saya adakan. Tidak ada waktu yang saya lewatkan begitu saja. Maka sekarang saya sekali lagi ngajak, ayo perbanyak aktivitasmu oleh karena perintah Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Bapa, isi hatimu telah hamba sampaikan, kiranya Roh Kudus mengetrekan semuanya dalam setiap hati kami. Agar melalui gerejamu ini Tuhan, ada terobosan baru yang hanya oleh karena pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya kami bergerak lebih giat. Hati kami terus, roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mengetahui kebutuhan kami, keperluan kami, masalah kami. Namun kami kami utamakan apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami utamakan sejak saat ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Engkau Allah yang telah hadir di tempat ini. Dan Engkau sendiri yang berkarya di hati kami. Kau telah menyampaikan isi hatimu lewat hamba-Mu Bapak Sudi Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Bapak curahkan benih ilahi itu mulai saat ini. Kami mau hidup selaras dengan-Mu Tuhan. Kami mau menaati apa yang Kau mau. Terima kasih Bapak. Perlindungan-Mu atas Bapak Sudi Tuhan. Curahkan kesehatan, hikmat, dan kemampuan yang luar biasa. Kuasa ilahi turun atas hamba-Mu. Berkati Ibu, berkati juga Pak Angga Tuhan yang telah Kau percaya itu menjadi gembala sidang di tempat ini. Beri hikmat-Mu Tuhan, untuk terus Tuhan
memelihara hamba-Mu ini, untuk menggembalakan domba-domba-Mu di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas hamba-Mu, sehingga nyata perbuatan-Mu yang ajaib atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, beri kami kemampuan untuk hidup bersama-Mu Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu yang luar biasa untuk anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini saat ini, dan juga yang melihat, yang menonton dan memperhatikan dan beribadah bersama kami lewat channel YouTube maupun lewat radio. Kami percaya Tuhan, alat apapun juga sanggup memuliakan nama-Mu. Pakai anak-anak-Mu, pakai gereja-Mu Tuhan, Diaspora Sejahtera dimanapun Kau dirikan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau yang telah memilih kami Tuhan menjadi imam-imam-Mu. Saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa bangsa kami kepadamu. Curahkan kerukunan atas Indonesia Tuhan. Jauhkan perpecahan dari Indonesia Tuhan. Sungguh kami mohon kepadamu, Kau beri Tuhan pendidikan-pendidikan yang luar biasa di Indonesia. Kau bangun Tuhan anak-anak-Mu yang berkualitas di Indonesia, siapapun mereka. Kami mohon Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan ilahi atas Indonesia Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan atas mereka, sehingga mereka dapat memimpin dengan integritas yang tinggi atas Indonesia. Kami tahu Tuhan, pergeseran-pergeseran lewat politik, lewat agama, terus didengungkan oleh musuh-musuh. Tapi kami percaya Indonesia ada dalam kuasa-Mu. Berkati Presiden terpilih Tuhan. Kau juga yang menuntun Pak Prabowo dan juga Gibran untuk tahun-tahun ke depan. Kami percaya Tuhan. Kami serahkan mereka dalam kuasa-Mu, dalam kasih dan kemurahan-Mu, supaya dapat membawa Indonesia dalam kemakmuran yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya dan kami serahkan Indonesia dalam kuasa-Mu. Kalau saat ini Tuhan kami mau mempersembahkan apa yang kami punya, itu semua milik-Mu dan dari-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ikuti pendalaman Alkitab bersama Gembala Sidang Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud. Mari bertumbuh bersama dalam mesbah keluarga. Bapak Ibu bisa memilih MK yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. MK Waru, kegiatan di hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Delta Magnolia 6 nomor 32 Wedoro, Sidoarjo. Kontak person Bapak PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari, kegiatan di hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Jemur Sari 3 nomor 33 Surabaya. Kontak person Bapak Denny Hutomo. MK Simorejo, kegiatan di hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Simorejo 16 nomor 2 Surabaya.
Kontak person Bapak PDM Adolf Ancura. Kemudian MK Menanggal, kegiatan di hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Wisma Menanggal 2 nomor 49 Surabaya. Kontak person Bapak PDM Danu Wijaya. Persekutuan Damai Sejahtera Doli setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jalan Kupang Gunung Timur 1 nomor 1A Surabaya. Kontak person Bapak Rudi Suwito. Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kami dari API PPA GPI Kota Surabaya akan mengadakan KKR Anak Sekota pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 3 sore di apartemen City Square, Jalan Margarejo nomor 119 sebelah Plaza Marina. Bagi Bapak Ibu yang mau menunggu anak-anaknya, jangan khawatir, ada orang tunggu dan ada bazarnya juga loh. Segera daftarkan putra-putrinya di Guru Sekolah Minggu. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu kekasih jemaat di ECM yang kami kasihi. Pertemuan misi raya tahunan datang kembali. September, hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada tanggal 17, 18, 19 September tahun 2024 di NICC. Untuk mensukseskan acara ini kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu semua, seluruh jemaat di DSCM dimanapun juga berada untuk turut berpartisipasi untuk mensukseskan acara ini dengan menabur sebesar Rp500.000. Selain itu, kami juga akan mengadakan fundraising dengan menjual aneka camilan di semua tempat ibadah dimulai pada bulan Agustus. Sebagai tuan rumah, mari kita sukseskan acara ini. Salam misi, api yang bergerak. Silakan menabur di nomor rekening di bawah ini. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dalam NICC News. Bersyukur atas anugerah Tuhan, maka semua kebutuhan material instalasi listrik sudah terpenuhi. Kami atas nama Panitia NICC mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara dalam pengadaan material instalasi listrik. Tetap sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Sekali lagi katakan, nyanyi kudus. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Saudara semua adalah milik Tuhan. Semua murid Tuhan, semua cinta sama Tuhan Yesus. Siap untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Berikan lagi soal-soal yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pastikan saudara pulang dengan kekuatan baru. Diteguhkanlah hatimu untuk terus melangkah menyenangkan hati Tuhan. Karena segala rancangan, agenda, dan skenario Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita. Keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati,
usahamu diberkati, ibadahmu diberkati, pelayananmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk menjadikan engkau hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan akan terus menyertaimu dan memberkatimu. Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera. Dalam berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sejak pagi hari ini sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu.